Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan subuh kali ini, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 197 halaman 31. Al-Baqarah ayat 197. Kita bahas tajwidnya dulu. Itu hamzahnya hamzah zaidah gitu ya. Ada yang menyebutnya hamzah zaidah, ada yang menyebutnya hamzah ibtida. Sehingga kalau seandainya adanya di tengah-tengah kalimat atau di tengah-tengah kata, itu hamzahnya nggak diaktifkan gitu, nggak dihidupkan. Umpamanya didahului oleh minal haji, jika min al haji, enggak minal haji, nah itu disebutnya hamzah zaidah. Hamzah zaidah itu hamzah tambahan untuk memudahkan pengucapan. Ashhurum idgham bigunna, domatain ketemu dengan mim, jadi membacanya diidghamkan, dimasukkan ke mim, bigunna dengan mendengung. Ma'lu matabi wawu itu kalau mau berhenti di situ boleh, ada waqaf jaiz, itu boleh berhenti, boleh tidak. Faman ifa hakiki atau ikhma ab'an, nun mati ketemu dengan fa ya. Jadi betul-betul dibaca sama. Faradha fi matabi ya hinna gunna, mendengung. Jadi harus ingat, karena mendengung itu harus ditahan, 2 ketukan. Nal alif lam qamariyah hajja fala matabi alif rafatha wala matabi alif fusuq matabi wawu wala matabi alif jida matabi alif. Jadi kalau tobi'i ya, mad tobi'i, jadi dibacanya panjang tapi biasa, 2 ketukan. Fil alif lam qamariyah atau idhar qamariyah, itu ya-nya diabaikan saja. Jadi kalau 2 huruf mati bertemu secara berurutan, salah satu caranya itu bisa diabaikan atau biasanya diaktifkan salah satunya. Fil haji, kalau mau berhenti di situ itu tetap jimnya itu dibaca itu. Ada yang membacanya itu disukunkan fil hajj, ada yang membacanya
jimnya dihidupkan dengan kasroh, tapi sedikit aja. Fil haji. Ada wakaf kili di situ. Wakaf kili itu boleh berhenti, boleh bersambung, tapi bagusnya itu bersambung. Wa ma matabi alif taf'alu matabi wawu min inhar khalqi. Jadi nun mati ketemu kho itu dibaca jelas di tenggorokan. Min khai mad lain ri idgham biguna. Kasratain ketemu dengan ya. Jadi betul apa dimasukkan ke ya dengan mendengung ri gitu. Ya'lamhullah tafhim. Lafaz Allah didahului oleh doma. Wa tazawwadu matabi wawu fa inna gunna khay madlain raz alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Za matabi alif dit idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Taqa qalqalah sugro. Ada huruf qaf mati di tengah-tengah kata, jadi membacanya dipantulkan secara ringan. Taqwa mad badal. Wattaqu matabi wawu ni. Nah, itu sebetulnya ada ya-nya di situ. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, wattaquni, nah, itu kalau dalam bahasa Arab begitu. Tapi ini kan Al-Quran, jadi nggak usah dirobah-robah. Mad jaiz munfasil. Karena sebetulnya terpisah itu Pak, antara huruf ya dengan huruf hamzah itu sebetulnya terpisah. Matabi wawu lil alif lam qamariyah al-bab qalqalah kubro. Huruf ba mati di akhir kalimat atau jatuh pada waqaf itu, dipantulkan dengan berat itu. Ikhwan fiddin arsyadakumullah. Al-Baqarah 197 ini masih membahas seputar ibadah haji gitu ya. Kemarin kita sampaikan bahwa haji itu ada yang disebut dengan haji ifrad. Haji ifrad itu melakukan manasik haji terlebih dahulu, baru melakukan umroh gitu. Sehingga niatnya pun niat haji dulu baru niat umroh gitu. Walaupun sering saya katakan kalau bicara niat sebetulnya esensinya itu adalah lillahi rabbil alamin. Cuman kebanyakan umat Islam terjebak gitu ya dalam perdebatan yang sifatnya furu'iyah antara melafadzkan niat dengan cukup dalam hati. Padahal yang paling penting kalau bicara niat itu karena Allahnya itu, bukan masalah dilafadzkan atau tidak. Ada juga yang disebut dengan haji tamattu gitu ya. Haji tamattu itu berniat ihram niat umroh dulu, baru berniat untuk ibadah hajinya. Bisa disederhanakan tamattu itu senang-senang gitu. Kan umroh itu kan artinya berziarah ya, berziarah yang sifatnya ruhaniyah gitu ya, atau yang sifatnya syar'iyah.
Kalau dalam bahasa kita itu ibarat wisata ruhani lah gitu umroh itu. Ada haji kiron ya, haji kiron itu haji di mana niat umroh sama niat hajinya itu dibarengkan. Nah, itu namanya haji kiron. Yang kemarin kita sampaikan bahwa biasanya kalau dari negara kita Indonesia itu biasanya mengambil model haji tamattu biasanya itu. Nah, di sini Allah berfirman al-hajju, haji itu atau ibadah haji itu ashurun, bulan-bulan. Ini merupakan bentuk plural ya, bentuk jamak dari kata syahrun. Sahrul Ramadan itu bentuk tunggal. Kalau ashur itu bentuk plural jamak, banyak bulan. Kenapa? Karena kan ibadah haji itu bukan hanya dilakukan di satu bulan, tapi di beberapa bulan. Makanya di sini diberikan keterangan nih, maklumat. Maklum itu bisa diartikan diketahui, bisa diartikan ditentukan. Sebetulnya kan antara ditentukan dengan diketahui punya hubungan. Kalau sudah ditetapkan, ditentukan, maka nanti kan ujungnya itu diketahui, Pak. Kalau belum ditetapkan, itu kan menjadi samar, tidak diketahui. Makanya antara diketahui dengan ditentukan itu punya hubungan yang cukup kuat. Jadi ibadah haji itu dilakukan ya, atau dikerjakan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan, yang sudah ditetapkan, yang sudah diketahui juga. Sehingga nggak boleh ibadah haji itu di sembarang bulan gitu. Seperti tempo hari kan ada wacana karena melihat banyaknya peminat ibadah haji ke tanah suci dengan biaya yang cukup besar. Wah iya lumayan ya ke pemasukan negara. Kumaha lamun haji itu unggal bulan wae. Nggak usah pada bulan-bulan tertentu, nggak bisa gitu. Haji itu adalah ibadah yang waktunya, bulannya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Seperti hanya ibadah sholat kan Pak. Ini dalil tentang ibadah sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Itu mauquta, sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada orang-orang mukmin dalam waktu yang sudah ditetapkan. Itu waktu subuh kan, waktu duhur, asar, maghrib, isya, jelaskan waktunya itu. Sama haji pun begitu. Di sini menggunakan ashur bentuk jamak karena pelaksanaan haji itu kan antara mulai bulan Syawal, Pak. Kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lamun cek istilah orang Sunda mah Syawal, Hapit, Rayagung. Nah itu. Jadi Syawal, Dzulqa'dah, kemudian jumhur ulama mengatakan sampai 10 atau hari tasyrik di bulan Dzulhijjah. Itu bulan-bulan yang Allah tetapkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Kan biasanya setelah ini di waktu Ramadan ya, waktu Ramadan itu kan masih diperbolehkan, Pak, banyak orang yang umroh itu Pak ya, karena punya keutamaan tersendiri kan umroh di bulan Ramadan itu. Nah biasanya kan kota Mekah itu ya, kota Mekah Madinah itu kan dibersihkan dulu nih setelah
kan suka ditutup nih umrah untuk sementara ditutup dulu karena sedang melakukan pembersihan, renovasi untuk menghadapi musim haji itu biasanya. Jadi ada jeda biasanya di bulan Syawal itulah sekitar 2 minggu itu baru dimulai menunaikan ibadah haji. Nah itu adalah bulan-bulan yang Allah tetapkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Maka man siapa, man itu menunjukkan kepada makhluk Allah yang hidup dan berakal gitu. Man, kalau ma tanpa nun itu makhluk Allah biasanya mati dan tidak berakal. Jadi paman maka barang siapa, tentu barang siapa di sininya adalah umat Islam, Pak. Bukan kepada manusia secara keseluruhan. Kan salah satu syarat ibadah haji itu muslim. Di luar muslim nggak ada perintah ibadah haji. Maka barang siapa farodo itu kan fardu itu, Pak. Fardu itu bisa diartikan mewajibkan gitu ya. Bisa diartikan berniat, Pak. Karena berniat sendiri itu kan hukumnya wajib. Dalam berbagai macam ibadah itu niat itu hukumnya wajib. Ulama itu sepakat niat karena Allah itu hukumnya wajib. Mau sholat, zakat, puasa, haji. Yang beda pendapat itu adalah masalah dilafadzkan atau tidak itu. Tapi niat karena Allahnya sepakat wajib. Jadi maka barang siapa yang berniat atau mewajibkan diri, nah, fihinna, fi dihinna. Hinna itu domir, Pak, kata ganti untuk ashur. Ashurun maklumat. Jadi kalau diredaksikan biasanya begini, famang farodo fi ashurim maklumatin gitu, Pak. Lalu diganti dengan domir tuh hinna, fi hinna. Barang siapa yang telah berniat untuk menunaikan haji pada bulan-bulan yang sudah ditetapkan, fihinnal hajja. Nah, Allah bikin aturan nih, bikin aturan. Ada beberapa aturan yang harus diketahui dan harus diindahkan gitu. Karena kalau tidak diketahui kemudian tidak diindahkan, itu dampaknya sangat tidak baik gitu. Dampaknya itu bisa membatalkan ibadah haji gitu. Dampaknya itu tidak akan memperoleh predikat haji yang makbul gitu, Pak. Haji yang mabrur. Dalam sholat ada aturannya gitu, Pak. Dalam zakat ada aturannya, dalam puasa ada aturannya. Dalam haji pun ada aturannya. Nah, kalau bicara aturan, Pak, bicara aturan nih, yang paling harus diperhatikan itu, paling utama itu, Pak ya, harus diperhatikan itu adalah hal-hal yang melarang gitu. Terlebih-lebih dalam ibadah, Pak. Makanya di dalam kaidah usul fikih itu ada sebuah kaidah begini, daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih gitu, Pak. Menghindari atau menolak kerusakan itu harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat, daripada mengambil keuntungan.
Dan sebetulnya dalam kehidupan kita pun begitu, Pak. Jangan ngambil untung dulu, tapi hindari dulu kerusakan. Bapak suatu hari umpamanya jadi penguasa, mau membangun, di satu sisi ada dampak buruk yang besar dari pembangunan itu, tapi di sisi lain ada dampak keuntungan. Maka yang harus lebih didahulukan itu adalah menghindari dampak buruk dulu, jangan mengambil keuntungan dulu. Ada rumah kebakaran nih, ada rumah kebakaran, di dalamnya ada emas 1 kilo, tapi ada juga nyawa orang yang harus diselamatkan. Jangan dulu ngambil emas gitu. Jangan dulu wah itu emas 1 kilo piduiteun gitu. Tapi hindari dulu malapetaka, itu ada nyawa orang yang harus diselamatkan. Dalam ibadah juga begitu, Pak. Dalam ibadah begitu, termasuk dalam ibadah haji. Makanya ada aturan-aturan yang harus diindahkan. Satu nih, fala maka janganlah. Ada la di sini, Pak. La itu harfun nahyi. Harfun nahyi itu huruf yang berfungsi untuk melarang. Para ahli fikih membikin satu kaidah, al aslu fin nahyi haramun gitu. Asalnya sebuah larangan itu jatuh kepada haram. Hukum asal larangan itu haram, kecuali kalau ada dalil yang meringankannya. Bisa turun tuh dari haram menjadi makruh, tapi harus dengan dalil menurunkan levelnya itu, Pak. Kalau nggak ada dalil yang menurunkan levelnya, hukum larangan itu asalnya haram. Jadi fala maka haram gitu, Pak. Haram bagi kalian satu rofasa, melakukan perbuatan rofas. Banyak ulama yang menafsirkan, Pak, yang disebut dengan perbuatan rofas itu yaitu berhubungan suami istri itu, Pak. Jadi kalau kalian sudah berniat kemudian berihram ya untuk menunaikan ibadah haji pada bulan-bulan yang sudah ditetapkan itu, maka janganlah kalian itu berhubungan suami istri. Kemarin kan kita sampaikan, umpamanya nih kita mengambil menurut ini aja, keumuman negara Indonesia kan biasanya mengambil haji tamattu, haji yang berniat ihram umroh baru berniat ihram haji. Nah kemudian kita itu sudah niat ihram untuk gelombang pertama gitu ya. Untuk gelombang haji yang pertama, umpamanya niat ihramnya itu di Bir Ali gitu ya, di Bir Ali, di Zulhulaifah itu, Pak ya, Madinah itu sudah berniat ihram untuk umroh gitu ya. Kan haji tamattu itu umroh dulu. Nah cirinya orang itu berniat ihram kan pakaiannya diganti jadi pakaian ihram. Kemudian dia pun berniat baik dalam hati ataupun dilafadzkan, tergantung pemahaman masing-masing. Itu di mikot itu, di Bir Ali itu. Nah maka semenjak itu harus menghindari larangan-larangan ini nih. Satu, berhubungan suami istri tidak boleh gitu, Pak. Jadi ihram, niat ihram untuk umroh, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Kalau sudah tahallul menjadi halal gitu.
halal memotong kuku, halal memotong rambut, halal. Ini kalau masih ada waktu nih Pak, kalau masih ada waktu dari selesainya umroh ke haji, ada waktu umpamanya nih selesai umrohnya itu tanggal 4, haji itu kan dimulainya tanggal 8 Zulhijjah, ada waktu kan 5 hari. Nah, boleh itu, mau melamar di sana boleh, mau menikah boleh, mau berhubungan suami istri juga boleh sebelum tanggal 8 itu, karena sudah tahallul, kita sudah menghalalkan diri. Cirinya apa bertahallul itu? Dicukur rambutnya Pak, dicukur. Nah gitu. Nah kalau belum tahallul nggak boleh, harus tahallul dulu. Nah, kemudian masuk lagi nih tanggal 8 itu kan niat lagi, niat untuk ihram haji gitu Pak. Tanggal 8 itu udah niat ihram haji, sama pakai pakaian ihram. Nah antara tanggal 4 sampai tanggal 8 boleh pakai pakaian bebas itu Pak, boleh. Nah baru tanggal 8 itu niat ihram haji, pakai pakaian ihram, kemudian berniat lagi. Nah setelah ihram itu kan kemudian wukuf Pak ya. Wukuf itu kan tanggal 9 Zulhijjah di Arafah. Setelah wukuf itu kan di sini tadi nanti dalam kalimat berikutnya itu ada Mas'aril Haram. Itu di Muzdalifah itu nginap kan 1 malam di Muzdalifah. Setelah nginap itu kan besoknya jumroh Aqobah, melempar jumroh besar. Setelah jumroh Aqobah itu kan tahallul tuh. Itu yang disebut dengan tahallul awal atau tahallul ula. Memotong rambut lagi yang pertama dalam ibadah haji, bukan umroh lagi ini. Memotong rambut yang pertama. Nah setelah memotong rambut yang pertama ada sebagian yang dibolehkan, yang dihalalkan, tapi masih ada sebagian yang diharamkan. Apa sebagian yang dibolehkan itu? Laki-laki yang tadinya tidak boleh menutup kepala atau mengikat kepala boleh gitu. Ini khusus laki-laki nih. Laki-laki yang tadinya sepatunya tidak boleh menutup itu mata kaki menjadi boleh. Perempuan yang tadinya tidak boleh menutup muka menjadi boleh. Yang tadinya tidak boleh menutup tangan menjadi boleh. Tapi baru sebagian Pak, belum semuanya. Berhubungan suami istri belum boleh itu. Jadi pada tahallul yang pertama hubungan suami istri tetap tidak boleh. Jadi berat Pak ujian teh, berat. Sedangkan kan di Mekah teh rupa-rupa awewe teh godaan teh. Di berbagai negara kan teh. Tapi untuk hubungan suami istri tetap belum boleh. Nah baru kan di tanggal itunya, di tanggal berikutnya, di hari tasrik itu kan Pak, di hari tasrik itu kan orang itu setelah dia nginep di Muzdalifah itu, besoknya itu kan dia itu ini nginep di Muzdalifah ya. Kemudian setelah nginep di Muzdalifah melempar jumroh. Nah setelah melempar jumroh kan tahallul. Nah setelah tahallul itu, tahallul pertama itu kan ada yang disebut dengan nginep di Mina, mabit. Nah mabit di Mina itu kan pada hari tasrik itu. Nah mabit di Mina, menginap di Mina. Termasuk di situ kan boleh menyembelih hewan kurban. Nah setelah mabit di Mina kan berikutnya itu melempar jumroh ula, jumroh wusta, jumroh Aqobah. Setelah melempar jumroh ula, wusta, Aqobah itu kan baru tawaf ifadah itu Pak, tawaf ifadah.
tawaf rukun. Nah, tawaf ifadah itu masuk rukun ibadah haji. Kalau enggak tawaf ifadah itu hajinya enggak sah itu karena rukun itu. Kan tawaf itu macam-macam, ada tawaf kudum, Pak. Ada tawaf kudum itu baru datang dalam rangka menghormati. Ada tawaf wada, tawaf perpisahan, penghormatan karena kita mau pulang ke tanah air. Ada tawaf nadar gitu. Barangkali kita punya nadar nih, kalau saya sehat saya mau tawaf di Mekah gitu kan. Itu wajib ditunaikan itu. Kalau saya kawin deui ek tawaf di ditu, kata wajib ditunaikan. Ayat tawaf sunat. Nah, kalau tawaf sunat itu bebas, Pak. Bebas saja, mau kapan saja boleh tawaf sunat. Pokoknya selama kita di Mekah silahkan aja, tidak usah. Kan biasanya malah tawaf sunat mah tergantung semangat orang gitu kan. Lamun orang semangat biasanya mumpung di Mekah ek tawaf cenah gitu. Tapi lamun orang kurang semangat mumpung di Mekah erek pereumeuh cenah gitu. Beda-beda orang di Mekah itu. Nah, ada yang disebut dengan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu masuknya rukun haji, tidak boleh ketinggalan. Nah, setelah tawaf ifadah kemudian sa'i. Nah, berlari-lari kecil ya dari Bukit Sofa ke Marwah. Setelah sa'i kemudian itu tahallul, tahallul sani. Penghalalan yang kedua dengan cara mencukur rambut lagi. Nah, setelah mencukur rambut yang kedua, semua yang dilarang itu menjadi boleh. Dalam arti yang dilarang dalam ibadah haji, Pak ya. Kalau yang dilarang secara mutlak baik di haji atau di luar haji ya nggak boleh, Pak. Berzina nggak boleh. Yang boleh itu berhubungan suami istri setelah tahallul sani boleh. Nah, bagaimana cara tahallul itu? Cara mencukur rambut itu? Itu kalau di kalangan para ulama itu beda pendapat. Kalau madhab Syafi'i mengatakan minimal 3 helai rambut tahallul itu sudah sah gitu. Kalau madhab Hanafi itu minimal 1/4 rambut. Tadi 3 helai, ini 1/4 rambut. Kalau madhab Maliki sama Hambali itu harus digundul gitu, digundulin. Kalau madhab Hambali sama Maliki. Nah, untuk haji tamattu biasanya selesai umroh itu enggak digundulin tapi dipendekin, Pak. Ini coba lihat dalam surat apa? Al-Fatah itu, Pak. Surat Al-Fatah nih, biar kita halaman sabarasi Al-Fatah tadi, Pak. Surat Al-Fatah halaman 511, Pak. Ini kan di masyarakat jadi perbedaan pendapat juga ya. Jadi biar kita itu tahu kenapa kok sering terjadi perbedaan pendapat. Coba lihat halaman 514, Pak. Halaman 514 surat Al-Fatah ayat 27 tuh. Al-Fatah ayat 27 halaman 514. Laqad shadaqallahu rasulahur ru'ya bil haq. Setelah itu la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin. Sungguh kalian akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman.
Maksudnya Rasulullah dan para sahabat itu dijanjikan oleh Allah masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman ketika haji dan umroh itu. Dan di situ ada kata-kata muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Dalam keadaan kalian itu muhallikin, menggunduli rambut kepala dan memendekkan rambut kepala itu. Ada muhallikin, ada muqassirin. Muhallikin itu menggundulin, muqassirin itu memendekin. Maka dipadukan oleh para ulama itu dalam prakteknya itu. Kalau bagi yang haji tamattu, karena jedah dari umroh ke haji itu singkat pendek, biasanya itu muqassirin dulu, dicukur pendek dulu Pak. Biasanya begitu. Selesai umroh, tahallul umroh nih, cukur pendek, biasanya begitu. Kenapa selesai umroh cukur pendek? Kan umpamanya selesai umroh tanggal 4 ya, umpamanya. Lalu selesai ini tahallul awal haji itu tanggal 10. Kan genep poe, lamun kalau digundul rambutnya belum ada nanti. Jadi kalau ketika tahallul umroh itu digundulin, dibotakin, sementara dari tahallul umroh ke tahallul haji yang pertama itu hanya sekitar 6 hari atau seminggu, kan rambutnya belum ada, nanti mau ngegundulin apa lagi gitu. Makanya biasanya dalam prakteknya itu dipendekin dulu ketika tahallul umroh, kemudian pada waktu tahallul haji itu digundulin, biasanya begitu. Tapi kan tadi saya katakan itu di situ ada beda pendapat. Imam Syafi'i cukup 3 helai minimal, Abu Hanifah mengatakan minimal 1/4. Minimal ini Pak, Imam Syafi'i membolehkan seluruhnya tapi minimal. Kalau Imam Malik dan Imam Ahmad itu harus semuanya dipendekin kemudian digundulin. Nah itu kan perlu diketahui, kita itu perbedaan pendapat itu seperti kita bisa bersikap dengan bijak. Kita lanjutkan nih. Jadi yang pertama tidak boleh ropas. Ropas itu tadi berhubungan suami istri. Yang kedua, wala dan janganlah fusuko, kalian berbuat fasik. Fasik itu kan sama dengan munafik. Al-Quran mengatakan innal munafiqina humul fasikun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang fasik. Jangan melakukan kemunafikan. Bagaimana kemunafikan itu? Baik munafik amali, munafik itu kan terbagi 2. Ada munafik amali, ada munafik i'tiqadi. Nah 2 kemunafikan itu jangan dilakukan. Munafik amali jangan dilakukan, terlebih-lebih munafik i'tiqadi yang berkaitan dengan keyakinan. Umpamanya nih, tidak boleh berbohong, tidak boleh mengingkari janji, tidak boleh berkhianat. Itu munafik amali itu. Sekalipun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kan lamun munafik amali mah bapak-bapak ge osok gitu. Ayeuna kan sampai detik ini sabaraha kali eta ngabohong ka pamajikan, eta teh munafik amali eta. Tapi tidak sampai mengeluarkan dari akidah itu. Tetap sebagai muslim. Kalau munafik i'tiqadi itu keluar dari Islam. Ulama mengatakan orang yang melakukan munafik i'tiqadi harus syahadat lagi gitu. Karena dia statusnya bukan muslim lagi. Kemunafikan yang berkaitan dengan akidah gitu.
Dia mengaku Islam tapi dia tidak meyakini Al-Quran itu kitab Allah, itu munafik i'tiqadi itu. Dia mengaku Islam tapi tidak mengakui hukum waris dalam Islam, itu munafik i'tiqadi itu. Harus syahadat lagi. Kalau dia tidak percaya, saya tidak percaya tentang hukum waris yang ada dalam Islam itu. Makanya beda bahasanya orang yang tidak percaya dengan orang yang belum siap. Saya itu percaya hukum waris dalam Islam tapi belum siap melaksanakannya. Beda dengan orang yang tidak percaya. Saya itu percaya sholat subuh itu wajib, tapi saya can bisa gitu. Itu baru dosa besar itu, Pak. Dosa besar. Tapi kalau orang mengatakan saya tidak percaya kalau sholat subuh itu wajib, itu sudah kafir itu. Munafik i'tiqadi, harus syahadat lagi. Kita lanjutkan nih. Wala dan janganlah jidala kalian itu berdebat, berbantah-bantah, apalagi bertengkar fil haji, dalam ibadah haji. Nah, yang sebetulnya Pak, 4 larangan ini itu kan oleh Allah ditekankan kepada kita atau diperintahkan untuk dihindari, itu bukan hanya dalam ibadah haji, tapi di luar haji pun kan harusnya seperti itu. Di luar haji itu. Jadi dalam arti begini nih. Kalau dalam bulan Ramadan kita dilarang makan, padahal makan itu halal, itu minimal paling tidak kita itu bisa membatasi diri di luar Ramadan itu dari makan. Kalau dalam ibadah haji kita itu dilarang berhubungan suami istri, itu paling tidak di luar haji itu kita bisa mengendalikan syahwat itu, Pak. Bisa mengendalikan syahwat. Makanya bagus juga lamun bapak-bapak nu sararehat nu kararuat minum obat kuat, Pak. Mending kene alami gitu. Bisi justru pikiran kita itu nggak tenang gitu. Kan Islam itu menganjurkan saum. Saum itu junnatun wijaun, perisai untuk menundukkan pandangan, perisai untuk menjinakkan pandangan, pikiran itu, Pak. Nah, itu 3 larangan itu, Pak. Kita lanjutkan nih. Wama dan apa taf'alu yang kalian kerjakan min khairin dari kebajikan-kebajikan, ya'lamullah, Allah itu akan mengetahui kebajikan-kebajikan yang kalian lakukan itu. Nah, ini merupakan sebuah motivasi, Pak. Motivasi bagi kita, khususnya orang-orang yang menunaikan ibadah haji, umumnya bagi seluruh umat Islam walaupun belum menunaikan ibadah haji. Tempo hari kan pernah kita sampaikan, sekalipun kita belum ibadah haji, tapi kita harus berusaha memiliki kepribadian haji itu, Pak. Pernah kita bahas tuh. Kepribadian haji itu apa? Kepribadian satu, kepribadian ihram kan, menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah. Yang kedua itu adalah kepribadian taif, yaitu kepribadian yang senantiasa fokus dalam hidup itu ini mengabdi kepada Allah. Yang ketiga kan kepribadian yang sa'i, menjadi pribadi muslim yang pekerja keras itu, yang semangat. Keempat ada kepribadian mabit, menjadi seorang muslim yang punya kepribadian mandiri ya, jangan terlalu banyak bergantung kepada orang lain. Ada kepribadian suja'i ya, kepribadian pemberani. Kan
Salah satu nilai yang bisa dipetik dari ibadah haji dan umrah itu kan berani meninggalkan pekerjaan, berani berpisah dengan keluarga, berani melintasi bahaya. Nah itu, jadi banyak kepribadian yang bisa kita ambil dari ibadah haji. Nah, maka barang siapa yang melakukan kebajikan, khususnya orang yang melakukan kebajikan ketika menunaikan ibadah haji, ini para ulama biasanya menafsirkan itu bertahlil, berzikir, ya, bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan baca Quran gitu Pak, bersedekah, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian. Nah, berbekal dalam apa nih? Satu, berbekal dalam hal-hal yang sifatnya lahir, fisik. Yang kedua, berbekal dalam hal-hal yang sifatnya batin. Jadi ketika ibadah haji, bekal fisik dan pesak perlu Pak, bekal iman itu lebih perlu. Kan suka ada orang tuh begini, mau bekal ka Mekah teh, terus di mana ada harna ngkeweti Allah gitu. Siga nu alus eta teh ngomong tetapi goreng eta teh. Itu yang disebut dengan pemikiran khawarij gitu teh. Orang khawarij itu begitu, dia menganggap dirinya itu boneka, tidak perlu bekerja, engke diparaban ku Allah. Lain begitu kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memadukan antara peran dirinya dengan peran Allah. Itu keyakinan kita. Nah, ini kan asbabun nuzul ayat ini begini. Dulu ada orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mau haji dan umrah itu nggak bawa bekal dalam arti bekal untuk kebutuhan fisik. Ketika ditanya kenapa kamu nggak bawa bekal, saya kan mau ibadah haji ke tanah suci, ke Baitullah, ke rumah Allah. Saya mau bertamu ke rumah Allah, menunaikan perintah Allah, rukun Islam yang kelima. Nggak usah bawa bekal, nanti juga dikasih makan oleh Allah. Nah, turunlah ayat ini nih, watazawwadu, berbekallah kalian. Makanya syarat ibadah haji itu kan istito'ah, manistato'a ilaihi sabila. Mampu apa? Satu, mampu fisik, pesak, mampu ilmu, mampu iman, kan gitu Pak. Fa inna, maka sesungguhnya khaira, sebaik-baik, azadi, nah perbekalan itu at-taqwa, keimanan dan ketakwaan. Nah, ini kan jangan dipahami hanya bekal takwa saja. Bekal fisik pesak penting, tapi lebih penting bekal iman. Jadi jangan ditinggalkan bekal fisik pesaknya, hanya bekal iman saja. Wattaquni, dan bertakwalah kalian hanya kepadaku Pak. Kenapa saya katakan hanya? Itu kan nunnya di kasroh itu. Nun di kasroh itu menunjukkan aku anak itu ada sebuah buku ditulis oleh teman saya itu judulnya itu Allah nu aing gitu Pak. Dia orang itu di Lembang kaditu teh naon teh Subang. Ya, Subang. Jajang Rohmana itu menulis judul bukunya itu Allah nu aing. Di situ dia ingin menekankan bahwa yang namanya ibadah itu hanya keur aing cek Allah, tidak boleh buat yang lain gitu Pak. Karena di Al-Qur'an itu begitu, kalau bicara ibadah itu ni gitu. Beda kalau bicara rizki, Allah suka menggunakan kami turunkan rizki. Berarti kan kalau disebut kami, di situ kita pun harus aktif. Tapi kalau ibadah aku, tidak boleh itu. Tidak boleh ada yang lain selain Allah kalau ibadah itu.
Jadi bertakwalah kalian hanya kepadaku, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berpikir dan berdikir, beramal soleh. Itu ulul albab. Mudah-mudahan ada hikmah dalam pelajaran untuk kita semua. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.